Bagaimana sih proses penyampaian hasil assessment talent mapping atau yang disebut dengan feedback? Yuk, kita simak video ini dengan klien seorang tenaga pengajar. Kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad S. Zahid, praktisi talent mapping. Saya berterima kasih karena Anda sudah melakukan assessment secara online, dan kali ini adalah sesi feedback atau penyampaian hasil assessment. Sebagai aturannya, nanti saya akan menyampaikan hasil assessment punya Anda. Kemudian Anda bisa bertanya sewaktu-waktu jika ada yang perlu diperjelas, atau ketika Anda mau menunggu sampai akhir juga tidak mengapa. Kemudian nanti kita konfirmasi ke dalam diri Anda. Oke, kita akan mulai. Baik, terima kasih Bapak. Assessment talent mapping ini adalah asesmen yang mengungkap kepribadian seseorang, yang diharapkan dengan terungkapnya itu akan ditemukan hal-hal yang terkait dengan bakat dan bisa digunakan untuk memprediksi aktivitas yang lebih produktif di masa mendatang. Sehingga ada dua fungsi penting dalam asesmen talent mapping. Yang pertama adalah fungsi deskriptif, yaitu menjelaskan bakat seseorang, dorongan-dorongan kuat seseorang. Yang kedua adalah fungsi prediktif, memprediksi aktivitas, kegiatan yang dimungkinkan itu akan lebih produktif bagi Anda ketika Anda melakukannya, entah itu yang sudah Anda sadari maupun yang belum Anda sadari. Baik, saya akan mengawali, Anda mendengarkan dengan baik-baik, dan jika ada yang ingin diperjelas langsung aja Anda bertanya sehingga nanti mendapatkan gambaran yang tidak terputus. Sebagaimana yang sudah Anda dapatkan di hasil assessment talent mapping itu, di halaman 11 tepatnya, kita buka bersama-sama, itu ada urutan bakat, namanya urutan bakat. Di sana ada 34 urutan bakat, dan manusia berdasarkan penelitian dari Gallup Organization itu memiliki 34 bakat ini. Yang membedakan adalah urutannya. Berbeda urutan satu berarti itu menunjukkan karakteristik atau keunikan seseorang. Jadi menarik sekali. Baik, saya tidak akan menjelaskan semuanya ke 34, tetapi saya akan menjelaskan yang bakat dominan, dan jika nanti waktunya cukup, saya juga akan menjelaskan bakat pendukung. Nah, yang dimaksud dengan bakat dominan itu adalah nomor 1 sampai nomor 7. Bakat pendukung adalah bakat nomor 8 sampai nomor 14. Sedangkan ketika kita melihat di bagian akhir-akhir, nomor 28 sampai nomor 34 itu bakat non-dominan. Nanti kita juga akan menyinggung beberapa yang terkait dengan profesi yang Anda geluti saat ini sebagai tenaga pendidikan. Oke, secara urut saya sampaikan dulu 7 bakat kuat Anda, dan ketika nanti Anda mendapatkan penjelasan, Anda rasakan ini berada dalam diri Anda. Yang pertama adalah bakat belief, kedua adalah ideation, kemudian connectedness, input, responsibility, developer, dan yang ketujuh adalah futuristic. Saya akan menjelaskan satu persatu dan Anda dengarkan baik-baik sambil Anda menggali memori-memori kegiatan Anda, aktivitas Anda, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lakukan. Ini bagian mana di bakat ini. Baik, yang pertama adalah bakat belief. Bakat belief ini yang menjadikan Anda itu senang melayani orang, senang membantu orang,
bahkan Anda senang mengutamakan orang lain dibandingkan diri Anda sendiri. Bahkan Anda selalu memiliki cara berpikir bahwasanya mengutamakan orang lain asal kamu bahagia, asal kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sehingga cara mengutamakan orang lain ini bukannya kita mengorbankan diri kita, tapi kita lebih memilih untuk tidak mendapatkan banyak hal asal orang lain mendapatkan banyak hal. Bukan berarti Anda rugi, justru dengan demikian Anda merasakan kebahagiaan. Menarik kan? Artinya kebahagiaan Anda itu manakala orang lain bahagia. Ini belief. Nah, bakat yang kedua adalah ideation. Bakat ideation adalah bakat yang menjadikan kita mampu untuk memunculkan sesuatu yang baru, cara berpikir yang selalu inovatif, dan biasanya orang-orang dengan bakat ideation ini selalu muncul saja ide-ide baru, ide-ide segar, dan munculnya itu tidak bisa kita prediksi. Kadangkala dalam perjalanan tiba-tiba Anda muncul ide baru ketika kita sedang melihat sesuatu, entah sebuah pamflet, entah sebuah tembok, entah sebuah apa, lalu muncul ide, ini kalau diginikan bagaimana ya, kalau ini ditambah ini bagaimana ya. Itu orang ideation. Termasuk profesi Anda sebagai seorang guru, itu selalu muncul ide, kalau saya menggunakan alat pembelajaran ini bagaimana ya, kalau saya, itu muncul ide-ide itu. Nah, karena idenya ini banyak dan selalu terproduksi, kadang-kala kita harus menyesuaikan kesesuaian dengan profesi kita. Mana yang lebih bermanfaat untuk profesi Anda sebagai seorang pengajar, sebagai seorang tenaga pendidikan di sini. Nah, yang ketiga adalah connectedness. Connectedness itu adalah orang yang selalu memiliki keterhubungan antara sebab dan akibat. Apa yang terjadi saat ini mampu ditarik keterkaitan dengan masa lalu, dan juga apa yang terjadi di sini itu selalu berpikir pasti ada keterkaitan dengan akibat yang akan datang. Sehingga orang-orang dengan connectedness kuat seperti Anda ini akan selalu berpikir bijak ketika dihadapkan dengan sebuah situasi, entah situasi yang menyenangkan, entah situasi yang tidak menyenangkan, gitu. Nah, kabar baiknya adalah semoga Anda merasakannya, bahwasanya orang connectedness ini adalah dia jarang stres. Karena apa? Ia selalu mampu mengambil hikmahnya. Ketika dihadapkan dengan sebuah ujian, cobaan, ia selalu bisa mengambil hikmahnya. Pasti ada kebaikan di balik apa yang terjadi. Nah, itu bakat kuat Anda. Nah, Anda pasti merasakan karena Anda memiliki connectedness yang tinggi atau bakat yang kuat. Yang keempat adalah input. Bakat input ini bakat yang menjadikan kita senang mengumpulkan sesuatu, senang mengoleksi sesuatu, dan memang memiliki daya tampung yang lebih luas untuk menyukai dan mengumpulkan sesuatu. Nah, ini akan bermanfaat bagi profesi Anda sebagai seorang guru manakala kita mengarahkan untuk mengumpulkan sesuatu yang terkait dengan dunia pendidikan. Misalnya Anda sedang memimpin penelitian untuk siswa-siswa Anda, maka ini sangat bermanfaat untuk tadi mengumpulkan data dukung, kemudian kalau perlu jurnal, referensi, dan yang lainnya. Bagi Anda ini sesuatu yang menyenangkan untuk mencari. Karena orang-orang input ini selalu tahu di mana harus mencari sesuatu. Kalau dia mengumpulkan barang, dia selalu tahu di mana cara dan tempatnya. Dia tahu begitu. Nah, mungkin Anda juga demikian. Biasanya ini ketika di waktu masih kecil juga sudah terlihat, Bapak. Sudah terlihat dengan cara apa? Misalnya mengoleksi perangko ya ketika masa-masa dulu, atau bahkan mengumpulkan barang-barang yang kelihatan remeh, misalnya bungkus snack, tapi dikumpulin aja. Nah, sekarang ketika Anda menjadi seorang tenaga pendidikan, tentunya sudah bisa memanajemen, mengelola apa yang harus dikumpulkan. Apakah barang-barang ataukah yang mendukung dengan dunia pendidikan Anda. Nah, yang kelima adalah responsibility. Nah, ini menarik karena ada seorang guru. Responsibility ini adalah
bertanggung jawab, berkomitmen atas janji yang sudah diucapkan, atau ketika sudah bekerja sama dengan seseorang atau diberikan tugas orang, maka betul-betul serius, betul-betul ingin mewujudkannya, bertanggung jawab, dan tidak akan berhenti atau tidak akan menghentikan langkah sebelum tanggung jawab itu selesai. Nah, ini pasti Anda merasakan banget ya, ketika Anda belum menyelesaikan mata pelajaran bagi semua, misalnya 1 semester Anda belum menyelesaikannya, tentunya Anda merasa aduh nggak nyaman, nggak enak. Begitu pula ketika Anda mendapatkan amanah atau perintah dari atasan, maka Anda betul-betul serius, saya harus menyelesaikannya. Ini sangat positif ketika Anda menjadi seorang guru, menjadi bagian dari sebuah yayasan yang sekarang Anda bernaung di dalamnya. Nah, ini yang keenam yang menjadikan Anda itu selalu senang untuk melakukan aktivitas mengajar, yaitu Anda memiliki bakat developer. Ini bukan developer bangunan, tetapi senang memajukan orang lain dan senang ketika orang lain maju, sehingga Anda mencoba mencari potensi-potensi murid Anda, mencari kelebihan keunggulan murid Anda, kemudian berusaha untuk mengembangkannya. Menarik, dan memang itulah seharusnya yang dimiliki oleh seorang tenaga pendidikan. Sehingga saya kalau boleh menyampaikan kepada Anda bersyukur dengan bakat Anda ini sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Anda berada pada tempat dan posisi yang benar menjadi seorang tenaga pengajar. Maka ini sangat menarik sekali. Nah, yang ketujuh adalah futuristik. Apa itu futuristik? Adalah kemampuan untuk melihat sesuatu di masa mendatang, kemudian menghadirkan dalam rancangan, kemudian dalam konsep-konsep yang bisa disampaikan pada saat ini, sehingga seakan-akan kita mampu lebih jelas ini loh jangkauannya yang akan datang. Misalnya ketika Anda melihat murid Anda selalu mengharapkan, murid ini ya Allah semoga nanti suatu saat menjadi seorang misalnya pemimpin, menjadi seorang tentara dan yang lainnya. Itu yang selalu sering muncul dari Anda. Bahkan kalau boleh nanti Anda menyampaikan bahwasanya ketika Anda menyemangati murid-murid Anda menggunakan istilah, perumpamaan dan contoh di masa yang akan datang. Misalnya suatu saat Indonesia ini akan begini-begini. Jadi membuat perumpamaan, menyemangati orang dengan sesuatu yang akan datang. Nah, ini sangat berguna ketika nanti Anda diminta oleh yayasan ini menjadi bagian penting berada di yayasan ini. Bergunanya apa? Karena yang namanya sebuah lembaga tentunya ingin maju dong. Dan itu Anda orangnya yang selalu berpikir masa mendatang, berpikir bagaimana suatu saat itu harus diantisipasi dan yang lainnya. Maka keberadaan Anda di lembaga ini sangat dibutuhkan. Nah, ini 7 urutan yang Anda miliki. Nah, seterusnya saya akan lebih singkat menyampaikan 8-14. Nomor 8 itu intellection. Intellection itu berpikir mendalam, kemudian sesuatu itu direnungkan dan membutuhkan waktu sendiri untuk mampu menghasilkan sesuatu yang bagus. Nah, orang-orang intellection itu orang-orang ilmuwan. Nah, ya karakteristik misalnya dosen, profesor, seorang pengajar seperti Anda yang memiliki intellection itu senang lebih dalam memikirkan sesuatu. Nah, ketika menjadi guru sastra misalnya, ia secara original mampu menghadirkan karya-karya sastra yang sangat dalam sekali. Kemudian analytical itu seseorang yang membutuhkan data dan fakta untuk meyakini sesuatu. Ini sangat berguna ketika dalam proses tadi membantu futuristik Anda. Ketika memiliki pandangan-pandangan masa yang akan datang, Anda cukup realistis dan sangat realistis. Artinya dianalisa, tidak hanya sekedar masa mendatang itu bagaimana, tapi dihitung, dipertimbangkan dengan baik karena memiliki bakat analytical di urutan nomor 9. Sedangkan 10, communication. Nah, ini yang sangat mendukung Anda menjadi seorang guru, menjadi bagian dari kelembagaan ini, mampu menyampaikan sesuatu, baik tulisan maupun lisan dengan mudah.
sesuai dengan kebutuhan orang yang diajak bicara. Strategik. Nah, nomor 11 strategik. Artinya, selain Anda memiliki futuristik, Anda tahu bagaimana untuk mencapai masa datang itu, maka Anda memiliki futuristik. Memiliki bakat strategik ini sangat mendukung sekali, yaitu yang menjadikan Anda mampu membuat step by step urutan-urutannya, bagaimana cara mendapatkannya, itu Anda miliki juga. Nomor 12 adalah learner. Anda penyuka, orang yang suka belajar, sehingga ketika proses Anda sesuatu yang ingin Anda pelajari, itu Anda memiliki energi yang kuat untuk belajar, senang prosesnya. Nah, itu Anda. Adaptability, mampu beradaptasi pada kondisi-kondisi yang berubah. Kondisi-kondisi yang sebelumnya tidak diprediksi, tidak direncanakan, Anda tetap masih enjoy ketika itu berubah-ubah. Rapat jam 8 undangan, jam 11 baru mulai, bagi Anda enjoy aja. Karena Anda memiliki daya adaptability. Anda masih bisa melakukan banyak hal di waktu yang senggang itu. Harmoni, Anda menyukai sesuatu yang sifatnya damai, tidak suka pertengkaran dan yang lainnya. Nah, ini 14 bakat yang Anda miliki. Semoga Anda bisa merefleksikan dalam kehidupan Anda yang terdahulu, artinya sebelum Anda assessment talent mapping ini. Nah, yang perlu diantisipasi terkait dengan bakat Anda adalah misalnya competition nomor 34. Artinya, ketika ingin maju, Anda tidak perlu membandingkan dengan orang lain, tidak perlu memberikan target yang berlebihan dalam diri, karena itu tidak menjadi produktif bagi Anda. Cukup Anda menjadi diri Anda sendiri, Anda menyesuaikan dengan lingkungan tanpa target, tanpa membandingkan dengan orang lain, karena dengan membandingkan itu malah tidak produktif bagi Anda. Kemudian self assurance. Nah, ini yang ingin saya lebih perdalam, karena self assurance itu adalah meyakini sesuatu tanpa harus dipikir secara logik. Yakin, karena Anda di bawah, kadangkala Anda memerlukan orang lain untuk meyakinkan Anda melakukan sesuatu, mengambil sebuah keputusan. Maka hari ini ketika Anda konsultasi dengan saya, kemudian assessment talent mapping, sangat tepat sekali ketika nanti Anda secara nalar mampu menerima apa yang saya sampaikan, kemudian Anda melakukannya, begitu. Nah, Wu suka menyapa, berarti Anda ya biasa aja, kalau ketemu orang nggak terlalu suka menyapa banget, begitu. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita antisipasi dari bakat Anda, sehingga tahu potensi Anda luar biasa, bakat Anda luar biasa. Yang perlu lebih diperdalam lagi adalah kira-kira di aktivitas sekarang ini, di Anda menjadi seorang pengajar, kira-kira apa sih yang perlu dipertahankan, apa yang perlu dimaksimalkan, dan bagaimana nanti ke depannya Anda berada di lembaga pendidikan. Yuk kita lihat bersama-sama. Salah satu yang terkuat, potensi kekuatan Anda adalah teaching, mengajar. Sehingga ini sangat sesuai sekali dengan profesi Anda di lembaga pendidikan, teaching, mengajar. Nah, ada lagi yang terkait itu adalah Anda communicating, artinya mampu mengkomunikasikan mata pelajaran, ide, gagasan Anda kepada orang lain dengan baik, dan ini sangat cocok bagi seorang pengajar, sehingga posisi Anda sebagai pengajar di lembaga ini sangat cocok sekali. Tetapi kita akan mencari apakah ada peluang lain atau pengembangan diri Anda yang lebih luas di lembaga ini. Jangan-jangan Anda tidak hanya sekedar seorang pengajar yang mengajar kelas saja, tetapi Anda bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk lembaga ini. Kita lihat, ada namanya Anda memiliki kemampuan namanya conceptualizing, memiliki potensi kekuatan namanya conceptualizing. Artinya apa? Anda memiliki cukup belahan otak kanan Anda ini mampu untuk membuat konsep-konsep. Nah, kemampuan ini, aktivitas ini itu sangat
berguna bagi lembaga yang Anda diami sekarang. Kalau boleh mengandai-andai misalnya, yayasan ini menawarkan kepada Anda untuk menjadi bagian penting di yayasan. Misalnya Anda di yayasannya, bukan di struktur sekolah yang sekarang Anda, tapi di yayasan, maka Anda mulai berpikir dengan melihat kekuatan ini. Ternyata Anda memiliki namanya konseptualisasi, yaitu kemampuan untuk mengkonsep atau membuat sesuatu yang itu nanti sifatnya pengembangan. Apalagi didukung dengan bakat Anda tadi adalah futuristik, punya strategik, itu wilayah otak kanan semua. Sehingga itu akan mampu membantu Anda membuat konsep-konsep. Misalnya Anda di bagian kependidikan misalnya. Ya, bagian kependidikan yang mengelola beberapa unit sekolah yang ada di yayasan Anda dan Anda di yayasan tersebut, maka Anda bisa memaksimalkan kemampuan Anda, baik bakat maupun kekuatan, potensi kekuatan yang itu menjadi nilai lebih dari Anda. Maka saya boleh membacakan secara singkat saja potensi kekuatan Anda ya, sehingga Anda yakin bahwasanya Anda itu orang yang sangat layak untuk menjadi bagian penting dari yayasan ini. Yaitu ideating, mampu membuat ide-ide. Ini kan juga berharga bagi yayasan dan yang terkait dengan membuat konsep. Serving, suka melayani, sehingga yayasan akan senang dengan perilaku Anda, dengan cara Anda bekerja karena Anda suka melayani. Visioning tadi ya, mampu melihat sesuatu yang jauh ke depan. Supporting, senang mensupport orang. Nah, apalagi ketika Anda menjadi di bagian yayasan dan Anda itu di bagian tadi kependidikan, maka Anda mampu mensupport kepala sekolah yang ada. Menarik sekali. Anda bikin konsep, mampu mensupport orang, menarik sekali. Creating, mampu membuat sesuatu, misalnya membuat konsep kependidikan dan yang lainnya. Communicating, mampu mengkomunikasikan. Advising, memberikan nasihat. Designing, membuat desain. Informing, menginformasikan sesuatu. Mentoring, mengajarkan orang lain. Konseptualisasi yang tadi sudah saya jelaskan. Guiding, researching, dan teaching. Nah, jadi ke-14 ini patut menjadi kesyukuran bagi Anda ketika Anda ditawari untuk bergabung di yayasan, khususnya untuk mensupport sekolah-sekolah, unit-unit usaha yang ada di yayasan Anda, dan Anda misalnya di bagian kependidikan mensupport kepala sekolah dalam bentuk konsep, dalam bentuk arah dan yang lainnya, insya Allah Anda mampu di dalamnya. Kalau selama ini Anda masih merasa kurang yakin dengan kemampuan Anda ini, bukan berarti Anda tidak memilikinya, karena memang belum ada kesempatan. Dan yang kedua, mungkin saja karena tadi ya, self insurance Anda itu di urutan nomor 33 menjadikan Anda mungkin agak susah untuk mengambil keputusan yang sifatnya ini bagus, yakin saya lakukan. Nah, kemudian kita akan melihat apa sih personal branding Anda. Kalau kita mengatakan personal branding, itu berarti kalau melihat Pak ini orangnya seperti apa, ada 5 hal. Server, suka melayani, sehingga orang lain senang dengan Anda karena Anda mengutamakan orang lain, menjadikan orang lain itu penting dan yang lainnya. Server, visionary, mampu melihat ke depan. Kreator, mampu membuat sesuatu, membuat konsep, membuat arahan, bikin slide itu Anda selalu senang bikin sendiri dan yang lainnya. Synthesizer, selalu menghubungkan, mampu mencari keterhubungan, penelitian dan yang lainnya. Kemudian motivator, Anda mampu menyemangati orang. Jadi ini menjadi pilihan menarik. Dan ketika Anda menjadi seorang pendidik, yes, ini adalah Anda banget, profesi yang Anda senangi. Ketika Anda berada di yayasan, yes, Anda mampu untuk membuat konsep sekaligus mensupport agar konsep itu bisa dijalankan oleh unit-unit usaha atau unit-unit sekolah yang ada di tempat Anda. Nah, ini penjelasan kita kemudian tentang
beberapa hal penting dari potensi kekuatan tadi sudah saya sampaikan, ada 14, kemudian beberapa aktivitas yang memang itu Anda banget, seperti tadi ya, informing, serving. Informing itu memberikan informasi, serving melayani seseorang, kemudian mengajar, teaching, supporting, mensupport, kemudian membuat konsep, itu Anda banget. Nah, semoga dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan, Anda semakin yakin bahwasanya dunia Anda sekarang menjadi tenaga pendidikan itu memang Anda banget. Dan ketika Anda berkesempatan menjadi bagian penting dari yayasan ini, Anda terima, Anda yakinkan dalam diri Anda. Jika Anda belum yakin, Anda lihat lagi hasil Anda ini, bahwasanya Anda layak untuk menjadi bagian penting dari yayasan ini. Oke? Jika Anda yang ditanyakan atau didiskusikan, mari kita diskusikan sehingga lebih terbuka bagaimana potensi Anda itu mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk diri Anda dan untuk orang lain. Baik, saya kira cukup pembahasan kita tentang hasil assessment talent mapping. Semoga bermanfaat. Jika Anda tertarik dengan assessment talent mapping, yuk kita assessment, kita cari tahu di mana bakat kita. Artinya urutan bakat kita seperti apa, kemudian bagaimana potensi kekuatan mampu menjadi sesuatu yang lebih produktif, aktivitas lebih produktif, dan di mana tipe kekuatan itu mampu diperankan oleh Anda menjadi pribadi-pribadi yang lebih bermanfaat. Oke, saya Ahmad S. Ahid, Practice Talent Mapping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.